Shalom teman-teman, ini adalah program baru, Family Series, program yang membahas tentang persoalan kaum dewasa muda, pasangan muda, yang baru menikah dan sebagainya, ada di sini semua. Ya, jadi teman-teman, saudara-saudari yang mau bertanya perihal pergumulan hidup kalian, tentang keluarga dan tentang apapun, tentang dewasa muda, Anda bisa mengontak nomor-nomor di bawah ini. Atau di Instagram gereja, silahkan kontak ya. Oke, hari ini saya mau menjawab ada satu pertanyaan. Sebentar ya, Min, ada pertanyaannya apa nih? Pastornya ada yang bertanya, Pastor, sebentar lagi saya dan pasangan saya akan menikah. Apa tips untuk membangun pernikahan yang bahagia yang sesuai dengan firman Tuhan? Oke, pernikahan itu yang memprakarsai adalah Tuhan itu sendiri, saudara. Dan seperti doa Bapa kami dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Pastinya Tuhan menginginkan bahwa pernikahan kita yang ada di bumi ini mengalami keindahan seperti di surga. Tetapi itu semua tidak akanlah pernah tercapai kalau kita tidak pernah memahami makna dan tujuan dari pernikahan itu. Jadi sebelum kalian menikah, kalian harus benar-benar mengerti apa yang menjadi makna dan tujuan dari pernikahan itu. Karena sudah banyak makna dan tujuan pernikahan yang sudah terkontaminasi dengan dunia ini. Maka dari itu, banyak orang berpikir bahwa menikah itu adalah satu-satunya jalan untuk memperoleh atau menikmati kebahagiaan. Maka banyak orang yang tidak menyadari bahwa hidup mereka di dalam pernikahan itu yang mereka rajut dengan pasangan mereka hari ini terkontaminasi. Dan mereka memiliki konsep yang salah, dan akhirnya setelah mereka menikah, banyak pasangan yang berkata, aku menyesal menikah dengan dia. Tetapi teman-teman semua, saya mau mengingatkan begini. Ada faktor-faktor yang lebih penting, yang lebih berguna ketika kita mempersiapkan yang namanya pernikahan itu. Yaitu adalah, jadilah pribadi yang memang memiliki spiritual yang jauh melampaui usia jasmanimu. Dan itu sangat penting sekali. Karena kedewasaan spiritual seseorang itu akan mempengaruhi mental seseorang. Dan kedewasaan spiritual seseorang itu akan mempengaruhi emosional seseorang. Maka di situ akan terajut satu tindakan, satu pola pikir yang memang boleh saya katakan membantu atau merawat dari pernikahan itu sendiri. Jadi makna pernikahan kita harus paham. Yang pertama, makna pernikahan adalah pernikahan itu adalah sebuah covenant atau perjanjian. Dan perjanjian yang diadakan antara dua individu di hadapan Sang Penciptanya. Jadi itu adalah perjanjian yang tidak boleh dianggap sepele atau dianggap sembarangan. Dan perjanjian itu adalah bersifat sakral karena dilakukan di depan Sang Penciptanya, yaitu Tuhan Allah itu sendiri. Maka kalau kita memahami akan hal itu, maka tidak ada pribadi yang berani bermain-main di dalam pernikahan itu. Karena perjanjian itu adalah perjanjian yang kudus di mata Allah. Jadi ada 3 implikasi di dalamnya yang penting. Orang yang mau menikah seharusnya memberikan perhatian yang penuh kepada pengenalan dirinya akan Allah. Itu yang saya sebut tadi. Semakin engkau menaruh perhatianmu kepada pengenalan akan Allah, maka spiritualitasmu akan semakin tinggi. Bahkan harus bisa melampaui usia jasmanimu. Dan poin yang kedua, orang yang mau menikah harus memberikan Allah otoritas penuh untuk memimpin lembaga pernikahannya. Allah harus menjadi kepala di dalam keluarga itu. Dan yang ketiga, pernikahan itu harus diikat dengan komitmen seumur hidup. Karena perjanjian di depan tahta Allah itu bukanlah perjanjian kepada manusia, dan itu perjanjian seumur hidup. Jadi buat saudara-saudari yang hari ini mungkin mau menjejakkan kaki masuk ke dalam pernikahan yang kudus, saya cuma mau mengingatkan sekali lagi, pernikahanmu adalah kesaksian hidupmu.
Betul, itu pernikahan adalah kesaksian hidupmu. Suatu hari nanti generasi di bawahmu, orang-orang di sekitarmu, keluarga besarmu melihat bagaimana engkau bersaksi tentang Tuhan, bersaksi tentang kehidupanmu, spiritualitasmu. Itu terlihat dari bagaimana pernikahanmu. Adakah pernikahanmu itu menunjukkan bahwa benar-benar Tuhan menjadi kepala di dalam lembaga pernikahanmu atau tidak? Jadi, kalau engkau mau menjejakkan kakimu mulai hari ini, utamakan Dia dalam segala lingkup hidupmu. Maka tujuan pernikahanmu akan jelas. Aku menikah bukan untuk mencari kebahagiaan. Aku menikah karena aku ingin membahagiakan perasaan Tuhanku. Kalau kita berani berkata, aku menikah untuk membahagiakan perasaan Tuhanku, maka kita akan menghormati pasangan kita. Kalau aku menikah karena aku menghormati perasaan Tuhan, maka kita akan benar-benar tidak berani sembarangan di dalam kita membangun keluarga bersama dengan pasangan kita. Dan yang paling terpenting adalah, kalau kita mengerti tujuan pernikahan kita untuk menyenangkan perasaan Tuhan, maka kita akan sadar kita tidak menuntut kebahagiaan dari pasangan kita. Tapi kita berjuang di dalam diri kita untuk memberi kebahagiaan kepada pasangan kita. Karena pernikahan adalah kesaksian hidup kita. Jadi itu teman-teman yang bisa saya jawab. Mungkin ini bisa menjawab untuk teman-teman yang sedang di dalam persiapan untuk masuk di dalam pernikahan. Pastikan lebih baik terlambat menikah. Atau boleh saya katakan lebih baik tidak menikah daripada Anda menikah tetapi Anda tidak bisa membawa surga di bumi ini. Atau Anda menikah dengan orang yang salah karena deadline, karena faktor usia, karena faktor tekanan dari keluarga, dari orang tua. Saya cuma mau katakan, pilihan itu di tanganmu. Bagaimana engkau mau merajut hidupmu berkenan atau tidak di hadapan Allah. Karena kalau engkau salah pilih pasangan hidup, engkau akan kehilangan keselamatan kekal. Saya katakan ini sungguh-sungguh supaya kalian semua yang anak-anak muda yang mungkin dewasa muda yang mungkin sedang mau merajut pernikahan, jangan salah pilih pasangan hidup. Karena pasangan hidupmu itu akan mempengaruhi dan sangat mempengaruhi kekekalan hidupmu juga. Oke, saudara-saudari, untuk saudara-saudari yang mau bertanya lebih lanjut, bisa hubungi nomor yang ada di bawah. Ya, jadi jangan lupa ikuti terus program Family Series ini, dan jangan lupa follow, like, comment, and share. Tuhan memberkati. God bless you.